Oke, kita lanjut lagi. Untuk jalur selanjutnya itu yaitu sertifikat prestasi. Oke, tinggal dipilih saja sertifikat prestasi lalu diklik ya. Lalu diklik daftar ya. Untuk tampilannya masih sama ya dengan jalur-jalur yang sebelumnya. Tinggal silahkan diklik daftar. Ya, selanjutnya tinggal masukkan NIS N yang 10 digit. Lalu sekolah asal itu saya pakai dalam negeri, jenis lulusan saya pakai reguler, tahun lulusan saya pakai 2020. Kode keamanan disesuaikan dengan kode keamanan sesuaikan dengan yang diberikan dengan sistem WN7124. Lalu klik lanjut. Setelah itu adik-adik akan masuk ke info peserta yang masih tampilannya masih sama saja, tapi sedikit ada perbedaan di kategori sertifikat karena ini adalah jalur sertifikat prestasi. Nah, selanjutnya adik-adik tinggal mengisi data yang belum lengkap, dan jika ada data yang ingin ditambahkan silahkan ditambahkan ya. Oke, tinggal diisi data yang belum lengkap, kecamatan, terus kelurahan, lalu RT RW, kalau tidak ada diisi 0 dan 0 ya. Selanjutnya nomor HP orang tua diisi karena ini penting. Saya isi sembarang sebagai contoh saja. Lalu nomor kartu keluarga atau suket domisili diisi ya, sesuai dengan kakak atau suket adik-adik. Selanjutnya tanggal suket atau kartu keluarga silahkan diisi. Saya isi 1 Juli ya, sebagai contoh saja. Nah, untuk kategori sertifikat prestasi, adik-adik silahkan tinggal pilih di sini ya, kategori sertifikat prestasi. Apakah sertifikat prestasi adik-adik itu akademik, non akademik, atau seni dan budaya Bali? Akademik itu contohnya adalah seperti Olimpiade Sains, terus ada cerdas cermat dan lain sebagainya. Non akademik berkaitan dengan olahraga semua. Terus kalau seni dan budaya berkaitan dengan seni tari, teater, dan yang lainnya. Oke, saya pilih sembarang saja sebagai contoh. Saya pilih sertifikat prestasi akademik. Lalu selanjutnya jenis prestasi siswa jika berjenjang. Nah, yang dimaksud dengan berjenjang itu adalah salah satu contohnya adalah perlombaan Porsenijar. Jadi Porsenijar itu termasuk prestasi yang berjenjang karena dimulai dari kabupaten dulu. Bila adik-adik ikut Porsenijar terus dapat juara di kabupaten, pasti akan dikirim ke provinsi. Kalau dapat juara di provinsi dikirim ke nasional. Ini yang dimaksud dengan sertifikat prestasi berjenjang. Jadi kalau ada sertifikat prestasi yang berjenjang silahkan dipilih di sini. Sudah lengkap dari kabupaten sampai ke internasional ya. Yang bila prestasi adik tidak berjenjang, hanya dilakukan oleh satu instansi, misalnya Olimpiade Sains yang dilakukan oleh salah satu universitas yang tidak berjenjang, adik-adik bisa pilih prestasi tidak berjenjang. Tinggal diklik saja. Misalnya ini saya pakai yang prestasi tidak berjenjang. Lalu klik lanjutkan. Oke. Untuk penguploadan berkas atau unggah berkas ya, ada 7 berkas yang harus diupload. Formatnya masih sama ya, format gambarnya JPG, JPEG, PNG, dan PDF. Ukurannya juga masih sama, yaitu tidak boleh lebih dari 1 MB. Jadi yang perlu di-upload pertama itu adalah ya sudah pasti sama kakak. Kita cari kakak dulu, upload. Selanjutnya adalah akte kelahiran, di-upload. Selanjutnya ijazah atau suket, surat keterangan lulus atau SKL, di-upload ya. Oke, selanjutnya adalah piagam prestasi adik-adik tertinggi ya.
piagam prestasi adik-adik tertinggi. Misalnya punya banyak prestasi, punya banyak sertifikat, pilihlah satu yang paling tinggi. Misalnya saya pakai di sini adalah sertifikat prestasi juara provinsi. Jadi prestasi saya yang paling tinggi misalnya. Ini yang saya upload. Nah, selanjutnya untuk file ini atau berkas ini adalah untuk yang berjenjang saja. Oke, contohnya seperti ini ya. Kalau untuk ini kita baca dulu, foto sertifikat piagam prestasi dengan skor tertinggi bidang akademik, non akademik dan sebagainya, satu level di bawahnya. Nah, ini adalah untuk prestasi berjenjang. Saya kasih contoh ya. Yang perlu mengupload ini adalah adik-adik yang memiliki sertifikat prestasi berjenjang. Saya kasih contoh ya. Misal adik-adik memiliki sertifikat prestasi juara 1 tolak peluru Porsenijar provinsi. Ya, juara 1 sertifikat tolak peluru Porsenijar provinsi. Otomatis adik-adik pasti punya juara di kabupaten. Apakah itu juara 1, juara 2, atau juara 3 di kabupaten, sehingga adik-adik dikirim ke provinsi dan mendapat juara 1 sertifikat tolak peluru Porsenijar provinsi. Nah, karena adik-adik memiliki juara 1 di provinsi, otomatis adik-adik bisa mengupload kembali lagi satu sertifikat jenjang di bawahnya yaitu ya jenjang di kabupaten. Jadi silahkan diupload di sini, jenjang di kabupaten. Kalau misalnya sertifikat adik-adik tidak berjenjang, maka file ini tidak usah untuk diupload. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjut. Foto bukti jumlah kesertaan dalam kejuaraan perlombaan ini juga harus diupload ya. Kalau misalnya tidak diupload, maka prestasi adik-adik akan diturunkan satu jenjang. Kalau misalnya tidak ada bukti jumlah kepesertaan kejuaraan atau perlombaan, nanti sertifikat prestasi adik-adik akan diturunkan ke satu jenjang. Misalnya dari jenjang provinsi akan dijadikan ke kabupaten, seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Juknis PPDB lengkap tentang jalur sertifikat prestasi. Oke, karena tadi saya mengisi prestasi yang tidak berjenjang, maka di sini tidak usah saya upload, maka saya upload bukti jumlah kepesertaan dalam kejuaraan lomba. Oke, saya pakai contoh dulu. Sembarang saja ya, saya pakai contoh sembarang saja dulu. Oke, contoh saja. Oke, saya pakai contoh saja. Selanjutnya adalah surat pernyataan orang tua yang bermaterai 6.000. Surat pernyataan orang tua. Oke. Nah, kalau sudah diisi semuanya, secentan. Ingat, ini untuk yang prestasi yang berjenjang ya. Kalau prestasinya tidak berjenjang, nggak usah diisi. Oke, kita klik lanjutkan. Oke, di notif pilihan sekolah, adik-adik hanya bisa memilih satu pilihan sekolah saja. Jadi pergunakanlah kesempatan dengan baik ya. Silahkan klik pilih atau tambah sekolah. Misalnya adik-adik memilih SMA Negeri 1 Ubud, tinggal diklik saja. Nah, kalau sudah, diklik lanjutkan. Untuk selanjutnya, di halaman selanjutnya itu ada cek ulang data dan berkas yang sudah di-upload ataupun sudah ada input tadi. Tinggal dicek dari pilihan sekolah, terus nomor peserta, data asal sekolah adik-adik, biodata, terus data tambahan, nomor ponsel orang tua, nomor keluarga, kartu keluarga, atau nomor suket domisili, tanggalnya juga dicek. Terus kategori prestasi, untuk bobot prestasi atau nilai prestasi bisa dilihat lengkap di Juknis ya, di Juknis PPDB. Nah, untuk berkas yang sudah di-upload bisa dicek kembali dengan mengklik ya, sama saja dengan mengklik. Ya, kalau sudah benar tinggal di-close saja. Dilanjutkan mengecekkannya sampai semua berkas dirasa sudah benar. Lalu
tinggal baca deskripsi yang warna biru ini. Kalau sudah dibaca dan dipahami, klik setuju, lalu lanjutkan. Tahap terakhir dari pendaftaran ini yang sama seperti jalur yang lain ya, yaitu dengan cetak bukti ajuan pendaftaran. Tinggal diklik cetak bukti ajuan pendaftaran, lalu save as PDF, tinggal di save, taruh di mana yang ingin nanti taruh, bisa dibuatkan folder juga ya. Lalu kalau sudah dibuatkan folder, tempatkan di folder. Lalu kalau mau berubah nama, silahkan dirubah nama filenya juga boleh. Lalu diklik save. Setelah diklik save, berarti data ini sudah kesimpan. Kalau mau print juga silahkan di print nanti untuk bukti ajuan pendaftaran, kalau nanti diminta print outnya. Oke, kalau sudah di close, nah lalu lanjut tutup halaman cetak bukti ajuan pendaftaran. Oke, setelah itu berarti pendaftaran sertifikat prestasi sudah selesai sampai di sini.